Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristianus Matrisiani pada kelas 12 MIPA 3 SMA Telkom Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel elektrolisis. Katoda dengan muatan min, yang dimana jika terdapat logam aktif 1A, 2A, Al, dan Mn, maka air tereduksi, yang dimana logam aktif terdapat di sebelah kiri H2O. Maksudnya itu, ini adalah H2O. Di sini adalah sebelah kiri dan di sini adalah sebelah kanan. Kemudian kita akan menggunakan 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kemudian jika ada kation lain yang dimana sebelah kanan H2O, maka kation tereduksi. Kita menggunakan 2H plus 2 elektron menjadi H2. Jika ada yang lainnya, maka kita menggunakan, misalkan di sini adalah L yang dimana ini muatannya plus elektron kemudian menjadi L. Kemudian anoda memiliki nilai positif yang dimana jika terdapat sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, PO42-, maka air tereduksi. Kita menggunakan 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kemudian jika ada sisa asam lain seperti Cl-, Br-, dan I- atau OH-, maka kita menggunakan 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kemudian jika sisanya adalah OH-, kita menggunakan 4 OH- menjadi 2H2O tambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian ada aturan jika inert PT AUC, maka ia tidak bisa. Jadi kita menggunakan yang tak inertnya, yang dimana anoda teroksidasi menggunakan yang diketahuinya dirinya sendiri. Seperti contoh adalah M menjadi M, di sini adalah muatannya, ditambah elektron yang dimana tadi muatannya. Halo semuanya, di sini terdapat soal. Yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis untuk yang A lelehan Al2O3 dengan elektroda Cu, yang dimana kita harus fokus pada yang namanya lelehan. Berarti di dalam lelehan tidak ada yang namanya air. Oleh karena itu, kita lihat dulu jika Al2O3 dipecah menjadi 2Al3 plus O3 2-, yang dimana jika reaksi di katodanya adalah Al2 plus 3 elektron menjadi Al. Lalu di anodanya adalah Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Mengapa katodanya menggunakan dirinya sendiri Al? Karena di sini adalah lelehan, jadi tidak menggunakan yang logam aktif. Lalu kita kalikan dengan 2 dan juga 3 agar elektronnya sama, menjadi 2Al3 plus 6 elektron menjadi 2Al, 3Cu menjadi 3Cu2 plus tambah 6 elektron. Kita coret elektronnya menjadi 2Al3 plus 3Cu menjadi 2Al plus 3Cu2 plus. Kemudian yang B adalah larutan KNO3 dengan elektroda C. Seperti yang kita tahu, kalau elektroda C tidak dapat, maka kita menggunakan yang diketahui nanti. Maka KNO3 jika dipecah menjadi K plus NO3 2-, yang dimana di katoda itu menjadi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Mengapa menggunakan yang air tereduksi? Karena K terletak di sebelah kiri H2O. Kemudian yang anodanya kita menggunakan yang 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Karena C tidak dapat bereaksi, makanya kita menggunakan NO3 2-. Lalu kita kalikan agar elektronnya sama, dikali 2 dan dikali 1 menjadi 4H2O plus 4 elektron menjadi 2H2 plus
4OH- dan juga 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Kita coret menjadi 6H2O menjadi 2H2 plus 4OH- plus 4H+ plus O2. Kemudian ada contoh soal lain yang dimana sama seperti yang tadi, jika lelehan MgCl2 dengan elektroda Jm, seperti yang kita ketahui lelehan berarti tidak ada air. Jadi Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Lalu di anodanya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Kita coret elektronnya karena sudah sama menjadi Mg2+ plus 2 Cl- menjadi Mg plus Cl2. Kemudian di sini terdapat larutan NaOH dengan elektroda C. Seperti yang kita ketahui, elektroda C tidak bisa. Jadi kita menggunakan OH-. Jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH- dan anodanya 4OH- menjadi 2H2O plus 2 elektron plus di anodanya 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Agar setara kita kalikan dengan 2 dan juga 1. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 4H2O menjadi 2H2 plus 2H2O plus O2. Kemudian terdapat soal yang kedua, larutan MgCl2 dielektrolisis dengan arus 2A selama 965 detik menggunakan elektroda inert. Tentukan pH larutan setelah dielektrolisis jika volume larutan 2 liter. Maka kita ketahui tadi arusnya adalah 2 ampere, yang dimana waktunya adalah 965 sekon dan juga volumenya adalah 2 liter. Kemudian kita pecahkan MgCl2 menjadi Mg2+ plus 2 Cl2. Kemudian kita cari Faraday-nya, yang dimana arus dikali dengan waktu dibagi 96.500, jadi yang diperoleh hasilnya adalah 0,02, yang dimana kita buat menjadi 2 dikali 10⁻². Kemudian kita cari pH-nya dengan cara membagi mol dibagi dengan volume, yang dimana 2 dikali 10⁻² dibagi 2, yang dimana kita coret saja 2-nya, hasilnya menjadi 10⁻². Kemudian pOH sama dengan min log 10⁻² adalah 2, maka pH-nya adalah 14 dikurang log 10⁻², yaitu 10⁻²-nya tadi itu adalah 2, jadi 14 dikurang 2 adalah 12, jadi pH-nya adalah 12. Kemudian ditanyakan adalah volume gas H2 yang terbentuk dalam kondisi STP, yang dimana kita ketahui tadi jika mol dari H2 adalah 1/2 dikali 2 dikali 10⁻², yang dimana dikali dengan 2,4 liter per mol, yang dimana 2-nya kita coret saja menjadi 10⁻² dikali 22,4, yang dimana 10⁻² adalah 0,01, jadi kita kalikan menjadi 0,224 liter. Kemudian ada contoh soal lain, yang dimana jika larutan NaCl dielektrolisis dengan kuat dengan arus 10 ampere selama 193 detik menggunakan elektroda inert. Tentukan pH-nya. Jika volumenya 2 liter, kemudian kita tulis diketahui 10 ampere dan juga waktunya adalah 193 detik, yang dimana kita mencari Faraday-nya, yang dimana kita kalikan arus dikali dengan waktu dibagi dengan 96.500, yang dimana hasilnya adalah 0,02, yang dimana kita buat menjadi 2 kali 10⁻², yang dimana pH-nya adalah mol dibagi dengan volume diketahui adalah 2, jadi 2 dikali 10⁻² dibagi 2 adalah 10⁻², yang dimana pH-nya adalah min log 10⁻² adalah 2.
Lalu jika pH OH- dikurang dengan 14, jadi 14 dikurang 2 adalah 10. Jadi pH-nya adalah 10. Kemudian gas Cl2 saat STP-nya adalah yang dimana kita mengkalikan mol Cl2 dengan 22,4, yang dimana hasilnya adalah 0,224 liter per mol. Kemudian di sini terdapat soal lelehan SnCl4 dielektrolisis menggunakan arus 3860 Coulomb. Tentukan massa Sn yang terbentuk di katoda, yang dimana airnya adalah 119. Yang diketahui Q-nya adalah 3860 dan airnya adalah 119. Maka kita mencari K Faraday-nya dengan cara Q dibagi 96.500, yang dimana Q-nya adalah 3860 dibagi 96.500, hasilnya adalah 0,04, yang dimana menjadi 4 dikali 10-2. Kita ketahui muatan dari Sn adalah plus 4, jadi kita menggunakan WSN sama dengan E dikali Faraday, yang dimana E-nya itu kita cari dengan cara AR dibagi N, yang dimana airnya adalah 119 dibagi dengan 4 dikali dengan Faraday, yaitu 4 dikali 10-2. Jadi jika dibagi hasilnya menjadi 29,75 dikali 4 dikali 10-2, yang dimana jika 29,75 dikali 4 hasilnya adalah 119, lalu kita turunkan 10-2. Lalu jika kita ubah 10-2-nya atau kita kali dengan 0,01, maka hasilnya adalah 1,19 gram. Kemudian ada contoh soal lain, yang dimana jika dikatakan lelehan AlCl3 dielektrolisis menggunakan arus 2895 Coulomb, tentukan massa Al yang terbentuk di katoda jika Al-nya adalah 27. Kemudian kita mencari muatannya. Al itu muatannya plus 3, yang dimana yang kita ketahui adalah 2895 dibagi dengan 96.500, yang dimana hasilnya adalah 0,03, yang dimana kita ubah menjadi 3 dikali 10-2, dimana kita akan mencari WAL sama dengan E dikali Faraday, yang dimana cara mencari E adalah AR dibagi N. Airnya adalah 27 dibagi dengan 3, hasilnya ada 9 dikali dengan 3 10-2, yang dimana hasilnya adalah 27 dikali 10-2. Kemudian kita ubah, jika dikalikan 0,01 maka hasilnya adalah 0,27 gram. Kemudian ada contoh soal yang keempat. Ke dalam dua larutan yang masing-masing berisi larutan ZnSO4 dan MnSO4 dialirkan arus listrik yang sama. Jika dalam elektrolisis tersebut dihasilkan endapan Zn sebanyak 16 gram, tentukan endapan Mn yang terbentuk. Jika air Zn adalah 65, Mn-nya adalah 59. Jadi yang kita ketahui muatan dari Zn adalah 2 dan muatan dari Mn adalah 2, yang dimana kita akan mencari E-nya dulu. Kemudian diperoleh E itu adalah 32,5, yang dimana air dibagi dengan mol. Kemudian begitu pula dengan Mn, yang dimana 59 dibagi 2 adalah 29,5, yang dimana kita hitung. Lalu kita masukkan, yang dimana Wmn per Emn sama dengan Wzn per Ezn, yang dimana diketahui Emn-nya adalah 29,5 dan sama dengan W-nya itu tadi 16 dan juga 32, maka kita bagi dulu, hasilnya adalah 0,49 sekian, kemudian dikalikan dengan 29,5, hasilnya adalah 14,52 sekian. Kemudian soal yang lainnya adalah ke dalam dua larutan yang masing-masing berisi larutan CuSO4 dan MnSO4 dialirkan arus listrik yang sama. Jika dalam elektrolisis tersebut dihasilkan endapan Cu sebanyak 12,8 gram, tentukan endapan Mn yang terbentuk, yang dimana air Cu-nya adalah 64 dan air Mn-nya adalah 59, yang dimana kita akan mencari yang diketahuinya terlebih dahulu.
yang dimana E-nya adalah air dibagi N. 64 dibagi 2 adalah 32. Kemudian EMN-nya adalah 59 dibagi 2 adalah 29,5. Yang dimana WMN per EMN sama dengan WCU per ECU. Yang dimana kita masukkan saja, lalu kita bagi 12,8 dibagi 32 adalah 0,4 dikali dengan 29,5. Hasilnya adalah 11,8 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata atau kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.